Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dari Prodi PGSD. Pada video ini saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga hasil perjalanan sejarah panjang yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar negara. Namun, masa ini tidak mudah. Indonesia menghadapi agresi militer Belanda dan perbedaan ideologi di dalam negeri. Di tengah situasi sulit itu, nilai persatuan dan gotong royong menjadi kekuatan utama bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Masa Republik Indonesia Serikat tahun 1945 hingga tahun 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal, Republik Indonesia Serikat. Namun, rakyat menolak sistem ini karena dianggap memecah belah bangsa. Akhirnya, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dari peristiwa ini tercermin nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial, karena rakyat ingin kembali bersatu di bawah satu negara merdeka. Demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga tahun 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman hidup dan sumber persatuan bangsa. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan semakin terbatas di tangan presiden sehingga kehidupan demokrasi menjadi terbatas. Akibatnya, nilai-nilai kerakyatan dan ketuhanan yang menjunjung kebebasan berpendapat dan musyawarah mulai terabaikan. Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998. Memasuki masa Orde Baru, Presiden Soeharto menekankan pentingnya menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Melalui program P4, masyarakat diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semangat itu, kekuasaan pemerintah semakin menginginkan dan kebebasan rakyat dibatasi. Pada masa ini, nilai persatuan dan disiplin sangat dijunjung tinggi. Tetapi keadilan sosial seringkali belum terwujud secara nyata. Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah bangsa. Setelah puluhan tahun kekuasaan yang dikehendaki, rakyat menuntut demokrasi, keadilan, dan kebebasan. Gerakan reformasi berhasil membuka ruang bagi kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi. Namun, masa ini juga membawa tantangan baru seperti korupsi, radikalisme, dan disinformasi yang menguji semangat kebangsaan. Oleh karena itu, nilai-nilai kerakyatan dan kemanusiaan kembali ditekankan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Refleksi dan relevansi. Dari perjalanan sejarah itu, kita belajar bahwa Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa. Nilai-nilainya seperti persatuan, toleransi, dan keadilan tetap relevan hingga saat ini. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan digital dan sosial, seperti menjaga etika bermedia dan menghargai perbedaan. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi pedoman moral dan arah hidup bangsa. Mari kita jaga, hayati, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan nyata.
agar Indonesia tetap kokoh, bersatu, dan berkeadilan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.